Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mutiana, ini 2065087. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikrokomputer. Pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori atau RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, penyadari mikro dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tekanan lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Kita dapat melihat di sini contoh bentuk mikrokontroler, diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. 1. CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi fetch, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Selanjutnya, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM dan lain-lainnya atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source kode program. Selanjutnya ada port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat output atau input lainnya ke mikrokontroler. Kemudian port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lainnya seperti port paralel. Kemudian pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Kemudian analog to digital converter atau mengonversi analog ke digital atau
ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Selanjutnya, digital to analog converter atau mengonversi digital ke analog atau DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. Kemudian kontrol interupsi atau interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. Selanjutnya, blok fungsi khusus atau special functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler ini yang pertama yaitu mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Kemudian dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Waktu yang diperlukan juga untuk melakukan operasi sangat rendah. Kemudian kekurangan dari mikrokontroler. Kekurangan dari mikrokontroler yang pertama yaitu mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro dan tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.